Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada pertemuan kedua ya, di mana pertemuan sebelumnya kita telah banyak membahas tentang sejarah dan manfaat apa sih kan yang dilakukan oleh seorang peneliti, terutama peneliti di bidang etnobotani ya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan lebih membahas tentang lingkup pemanfaatan tanaman dalam kajian etnobotani ya. Nah, baik. Di sini ada outline untuk pembelajaran ya. Di mana yang pertama kita akan bahas tentang ruang lingkup etnobotani, kemudian pemanfaatan sumber nabati Indonesia, masa depan etnobotani, dan masa kini kan etnobotani. Baik, yang pertama ini adalah tentang ruang lingkup etnobotani, di mana kita ketahui bahwa kajian etnobotani semakin hari semakin berkembang ya, di mana pemanfaatan keanekaragaman jenis tumbuhan sekarang sudah mulai banyak terekspos. Dan bisa kita lihat pada beberapa jurnal atau artikel ataupun buku-buku ya, buku-buku referensi itu banyak yang mencantumkan tentang pemanfaatan sumber hayati, terutama tentunya jika kita lihat di bidang farmasi, banyak ya tanaman yang sudah diangkat melalui penelitian itu yang diawali dengan kajian etnobotani atau etnomedicine. Nah, di sini secara khusus etnobotani mencakup beberapa studi yang berhubungan dengan tumbuhan, termasuk di dalamnya itu bagaimana caranya kita memanfaatkan atau masyarakat memanfaatkan tumbuhan tersebut. Ya, adapun dalam proses pemanfaatannya tentu saja di sini ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu adalah mengklasifikasikan jenis tanaman berdasarkan manfaatnya. Kemudian pemberian nama ya. Biasanya pemberian nama oleh adat atau daerah sekitar itu diklasifikasikan atau diberikan berdasarkan sifat dan ciri-ciri fisiknya ya. Contohnya tanaman jawer kotok ya. Jawer kotok itu dimana kita terinspirasi dengan bentuk dan warna dari jenger ayam ya. Nah, kemudian ada juga di sini kajian tentang cara menggunakan dan mengelola bahan-bahan tanaman yang bersumber dari penggunaan oleh masyarakat lokal ya itu. Nah, berikut ini adalah ruang lingkup etnobotani. Jadi menurut Purwanto dalam DOP tahun 2011 bahwa ruang lingkup etnobotani masa kini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah etnoteknologi, yaitu adaptasi dan interaksi di antara organisme dan pengaruh pengelolaan tradisional lingkungan alam terhadap kualitas lingkungan. Jadi di sini lebih ke arah pengaplikasian atau modernisasi dari penggunaan kajian etnobotani ya. Nah, kemudian dalam bidang pertanian tradisional yaitu biasanya diambil atau diadopsi suatu pengetahuan bagaimana membudidayakan suatu varietas tanaman di sistem pertanian. Contohnya yang sekarang itu ada beberapa sistem pertanian. Contohnya apa ya? Pertanian menanam padi di darat, huma ya, sistem huma. Kemudian ada juga ini penanaman palawija yang disulang-seling dalam satu kebun itu
ditanami lebih dari satu jenis tanaman. Tentu saja tanamannya itu harus yang sesuai dengan kalau kita menggunakan 2 jenis atau 3 jenis tanaman ya. Nah, kemudian etnobotani kognitif yaitu persepsi masyarakat lokal terhadap sumber daya alam tumbuhan dalam ritual dan mitos dan konsekuensi terhadap ekologisnya. Jadi di sini lebih pemanfaatan etnobotani dalam kegiatan ritual keagamaan atau budaya. Ya. Nah, selanjutnya ada budaya materi. Nah, budaya materi ini adalah pengetahuan tradisional dan pemanfaatan tumbuhan dalam seni dan teknologi. Jadi, pemanfaatan tanaman sebagai alat-alat seni. Contohnya angklung dari bambu. Kemudian apalagi ya? Banyak ya. Alat-alat musik yang dibuat dari tanaman. Nah, untuk selanjutnya ada fitokimia tradisional, yaitu mengetahui lokal tentang penggunaan tumbuhan, dihubungkan dengan kandungan kimia, contohnya insektisida lokal dan tumbuhan obat-obatan. Nah, yang keenam itu adalah paleo etnobotani, yaitu interaksi masa lalu. Jadi kita bisa menggali jenis pemanfaatan tanaman berdasarkan turun-temurun ya. Jadi bukan hanya kita merekam penggunaan tanaman saat sekarang ya, tapi biasanya pada kajian etnobotani juga kita lebih banyak mengungkap pemanfaatan berdasarkan sejarah ya dari tanaman. Nah, kemudian disiplin ilmu lain yang terkait dengan kajian etnobotani diantaranya adalah ilmu taksonomi. Nah, ilmu taksonomi ini adalah ilmu yang mengkaji tentang pengelompokan jenis tanaman. Nah, kan kita ketahui ya taksonomi itu dimulai dari kingdom sampai dengan spesies. Nah, kemudian ada juga ekologi dan geografi tumbuhan, pertanian, kehutanan, sejarah atau paleontologi, kemudian antropologi dan biologi. Nah, itu beberapa kaitan ya dengan beberapa keilmuan lainnya. Jadi ada hubungan antara ilmu etnobotani dengan ilmu yang lainnya. Nah, kemudian di sini pemanfaatan sumber nabati Indonesia biasanya dilakukan secara turun-temurun ya. Makanya tadi disebutkan bahwa ilmu paleontologi atau saya lupa lagi paleoetnobotani itu diperlukan dalam menelusuri penggunaan bahan alam atau bahan nabati yang secara turun-temurun. Nah, bahan tradisional ini biasanya penggunaannya biasanya masih kental di daerah-daerah yang biasanya terisolir atau yang kebudayaannya terpelihara ya. Nah, kemudian di sini ada kearifan tradisional, biasanya merupakan suatu bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam ekologis komunitasnya. Jadi tentu saja nanti etnobotani ini juga berkaitan dengan kearifan lokal ya. Yang pastinya penggunaan suatu bahan tanaman di satu daerah dengan daerah lainnya itu akan berbeda. Dikarenakan tadi ada kearifan tradisional yang disesuaikan dengan ekosistem atau ekologi masyarakat di lingkungannya ya. Nah, kemudian di sini menurut Sukarman dan Rizwan kira-kira baru sekitar 3-4% tumbuhan Indonesia dimanfaatkan. Ini data lama ya sebenarnya tahun 1992, tapi sekarang sudah cukup banyak ya, ada lebih dari 3.000 kurang lebih
kalau kita identifikasi di 300 sampai 3000 ya, saya lupa angka pastinya. Yang pastinya sudah banyak diketahui ya. Nah, salah satu peran untuk mengungkap pemanfaatan tanaman obat Indonesia atau tanaman tanaman obat baik sebagai obat atau tanaman yang digunakan sebagai sumber pangan itu sebenarnya sudah banyak ya. Kalau kita melihat sekarang di tahun 2020. Nah, kemudian di sini menurut Zuhud et al, tumbuhan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok kegunaan. Di antaranya adalah tumbuhan obat, aromatik, pangan, penghasil warna, pestisida nabati, tanaman hias, dan lain-lain. Ini bisa dibaca pada slide. Jadi nanti kita dalam kajian ini akan lebih banyak membahas tentang yang saya sebutkan barusan ya. Jadi ke arah pemanfaatannya ya. Nah, selain beragamnya pemanfaatan fungsi tumbuhan di atas, setiap bagian tanaman itu juga dia memiliki peran yang berbeda ya. Jadi ada yang digunakan daunnya, kemudian batangnya, akarnya gitu. Jadi kadang-kadang dalam satu tanaman beda organ itu beda pula kegunaannya ya. Contohnya kelapa ya. Kelapa itu banyak dimanfaatkan di masyarakat, mulai dari batangnya itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk bahan bangunan. Akarnya mencegah erosi, bukan irigasi ya. Nah, kemudian ada lagi daunnya bisa dibuat anyaman, ketupat, dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini beberapa tumbuhan obat yang mungkin Anda semua sudah familiar dengan tanaman-tanaman berikut ini. Ada lengkuas ya. Lengkuas itu di masyarakat banyak digunakan untuk pengobatan panu ya. Kemudian jambu biji, daunnya itu digunakan untuk diare, buahnya itu sumber pangan, dia banyak mengandung vitamin. Kemudian daun katuk, kita di Sunda disebutnya daun katuk ya ini. Daun katuk ini banyak digunakan biasanya untuk menambah darah dan pelancar ASI. Kemudian ada pandan wangi dan daun lidah mertua ya. Ini banyak kita temukan di pekarangan juga. Nah, kemudian ada di sini juga ada tumbuhan penghasil minyak asiri atau disebut juga tumbuhan aromatik. Contohnya ada nilam, kayu putih, kenanga, pala, kayu manis, kemudian akar wangi, jahe, dan lainnya. Nah, di sini juga ada beberapa sumber pangan dari tanaman. Yang pertama adalah sumber karbohidrat seperti padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jala dan ubi lainnya ya, yang digunakan sebagai sumber karbohidrat. Nah, ada juga di sini sebagai sumber lemak seperti kelapa sawit dan kacang tanah, dan wijen ya. Wijen, kemudian kemiri itu juga bisa dijadikan sebagai sumber penghasil lemak atau minyak. Nah, kemudian protein dari tanaman contohnya kedelai, kacang hijau, dan lainnya ya. Kemudian ada vitamin dan mineral seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian ada juga yang digunakan sebagai pewarna. Contohnya di sini pada tanaman tarum itu digunakan untuk batik yang berwarna biru. Kemudian ada juga di sini daun suji, itu bisa dijadikan sebagai bahan pewarna hijau. Kemudian ada ini pinang, biji pinang itu dia bisa menghasilkan warna merah ya, dan bisa digunakan juga untuk membatik sebagai bahan dasar pewarna merah. Kemudian ada juga di sini kulit buah manggis sebagai pewarna ungu ya. Dan banyak lagi ya sebenarnya seperti daun jati itu juga dia menghasilkan pucuk daun jati menghasilkan warna merah ya. Kemudian ada juga sebagai bahan bangunan, contohnya di sini ada pohon jati,
mahoni. Kemudian ini apa ya? Kayu putih ya sepertinya yang paling kanan. Oh sorry, akasia ya, di sini ada keterangannya pohon jati, pohon mahoni, dan pohon akasia. Nah di sini ada beberapa pemanfaatan tanaman berdasarkan habitus. Habitus itu artinya bentuk penampakan luar dari tanaman. Jadi ada yang bentuknya pohon, perdu, semak ya. Kemudian herba, liana, dan epifit. Liana itu seperti rotan, jadi tanaman yang menjalar. Kemudian epifit itu dia seperti anggrek, jadi menempel pada tanaman lain namun tidak bersifat parasit, tapi biasanya saprofit atau bukan saprofit, biasanya dia melakukan simbiosis mutualisme ya dengan pohon inangnya. Nah ini beberapa contoh jenis atau bentuk dari tanaman berdasarkan habitusnya. Nah kemudian di sini bagaimana katanya masa depan etnobotani. Nah potensi aplikasi etnobotani dalam perannya menjadi dua. Yang pertama adalah untuk ekonomi dan yang kedua adalah untuk ekologi. Ya pada pertemuan pertama itu sudah dibahas ya. Nah selain itu etnobotani juga memberikan gambaran tentang peranannya terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan dan konversi keanekaragaman hayati. Artinya di sini peran etnobotani itu sangat penting juga untuk pembangunan negara ya, dimana yang kita atau infrastruktur ya, dimana kita itu di sini juga harus memperhatikan kearifan lokal dan lingkungan ya, supaya pembangunan itu dia tidak merusak lingkungan. Nah selanjutnya ini aspek etnobotani kemarin juga sudah dibahas ya beberapa untuk pertemuan pertama. Aspek botani ekonomi itu banyak perannya. Yang pertama adalah dalam pertanian, seni dan kerajinan, kemudian farmasi, pengolahan tumbuhan, keanekaragaman hayati, kemudian ekologi manusia. Ini lebih spesifiknya ya daripada yang penjelasan yang kemarin. Jadi silahkan Anda baca. Nah kemudian bagaimana katanya cara kita memasakinikan etnobotani ya. Jadi pengembangan etnobotani itu dapat dilakukan dengan proses penelitian. Ya secara garis besar penerapan dan peranan data penelitian etnobotani itu dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama untuk pengembangan ekonomi, artinya dia memiliki keuntungan untuk mendapatkan uang ya, dapat mendatangkan nilai nominal ya. Contohnya tadi komoditi kayu itu bisa dirubah menjadi bahan bangunan atau mebeler ya. Nah kemudian yang kedua adalah pengembangan keanekaragaman hayati. Tidak kurang dari 2.500.000 jenis tumbuhan tingkat tinggi, hanya 5% yang sudah diketahui. Ini sebenarnya data yang lama ya. Sekarang sudah 300 ribuan ya. Berarti sudah berkembang. Jadi artinya di sini gini, memasakinikan etnobotani itu artinya kita mengambil atau mengadopsi metode-metode atau jenis pemanfaatan yang ada di masyarakat, kemudian kita lakukan penyesuaian dengan kebutuhan masa kini atau memodernkan metode yang ada ya. Contohnya dalam penelitian di farmasi aja, penggunaan daun jambu biji dulu itu hanya digunakan sebagai turun-temurun digunakan sebagai diare dengan cara daunnya 3 lembar atau sampai dengan 5 lembar direbus kemudian diminum. Nah itu kan secara empiris berdasarkan kajian etnobotaninya. Tapi sekarang dikarenakan adanya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, daun jambu biji tersebut bisa kita produksi dalam bentuk sediaan farmasi yang lebih mudah penggunaannya dan untuk dosisnya juga lebih terukur. Contohnya itu adalah salah satu cara memasakinikan peran etnobotani dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang farmasi ya.
Nah, mungkin itu saja gambaran untuk sesi kedua atau pertemuan kedua hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di pada kolom komentar. Demikian uraian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.